tidak akan sesat selamanya selama berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnahku, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpegang dengan Al-Quran pertama kali adalah orang yang membacanya, memahami isinya, dan mengamalkannya. Itulah yang dimaksud dengan berpegang dengan Al-Quran. Begitu juga orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membacanya, yakni mempelajarinya dan mengamalkannya serta mendakwahkannya. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita untuk senantiasa berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah dalam hidup kita. Bab yang ke-24, bab takhlidi uqubatin man amara bima'rufin aw nahyun an munkarin wa khalafa qawluhu fi'lahu. Bab kerasnya hukuman bagi orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari kemungkaran, tapi perbuatannya menyelisihi perkataannya. Yang diperbuat tidak seperti yang dikatakan. Inilah yang dijelaskan oleh ulama, al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua ilmu. Yang pertama, al-ilmu fil qalbi. Ilmu yang ada di hati. Wa thamaratuhul khasyah, buahnya adalah takut kepada Allah. Orang yang ilmunya ada di hatinya, dia jadi takut kepada Allah, takut meninggalkan kewajiban, takut mengerjakan kemaksiatan. Yang kedua, al-ilmu fil lisan. Ilmunya hanya ada di lisan. Dia hafal ayat, hafal hadis, pinter ceramah. Tetapi dia tidak mengamalkannya. Maka ilmunya akan menjadi hujjah yang memperberat hukumannya nanti di hari kiamat. Sehingga wailul jahli marrah wa wailul alimi sab'a marrah, kata Syekh Albani rahimahullah. Kecelakaan orang bodoh satu kecelakaan. Kecelakaan atau ketergelinciran orang alim 7 kecelakaan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yastajabullah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang enggak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai ilmunya enggak manfaat. Hatinya enggak pernah khusyuk, nafsunya, jiwanya enggak pernah puas,
dan doanya tidak dikabulkan. Na'udzubillah. Yanbaghi 'ala da'i Allahi an yutabiqa qawluhu fi'lahu. Hendaknya orang yang berdakwah kepada Allah, mengajak kepada agama Allah, perbuatannya sesuai dengan perkataannya. Wa ayyumarisa da'wata ilal khairi bil amal. Hendaknya menghiasi ajakannya dalam kebaikan dengan perbuatan. Mempraktekkan. Jadi ilmunya dipraktekkan. Seorang guru TPA itu dai. Guru SD, ustadz yang mengajar itu dai. Maka hendaknya jadi teladan yang baik bagi anak didiknya. Lianna dzalika ad'a liqabuli da'watahu wa tasdiqi kalamahu. Karena yang demikian lebih maksimal untuk diterima dakwahnya, dipercaya omongannya. Kalau orang perbuatannya sesuai dengan perkataannya, orang akan percaya. Tapi kalau ngomongnya doang, Masya Allah, tetapi kelakuannya tidak sama dengan yang dia sampaikan, orang mungkin akan hormat di depannya, tapi di belakangnya ngemeng doang. Semoga ilmu kita bermanfaat. Wa ablagha fi istijabatin nasi lahu, dan lebih maksimal manusia menerima darinya. Orang akan mau terima. Li'anna al-fi'la ablagh min al-qawli fi at-ta'assi. Karena perbuatan itu lebih maksimal untuk diteladani dibanding dengan kata-kata. Orang mah langsung prakteknya, bukti nyatanya. Itu yang penting. Jangan cuma ngomong doang. Sehingga seorang pendidik, dia bukan cuma menyampaikan teori, tapi dia juga harus pandai memberikan contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 44, Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah engkau menyuruh manusia untuk berbuat baik kalau engkau melupakan dirimu sendiri padahal kamu membaca Alkitab? Tidakkah kamu berakal? Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Kaifa yaliku bikum ya ma'syara ahlil kitab wa antum ta'muruna an-nasa bil birri wa huwa jima'ul khair antansaw anfusakum. Bagaimana pantas wahai kalian ahlul kitab, kalian menyuruh orang lain untuk berbuat ma'ruf, yakni mencakup semua kebaikan, tapi kamu melupakan dirimu sendiri. Ngaji. Dia ngajak doang ngaji, dia sendiri nggak berangkat. Kalau kita ngajak ngaji, ya kita jadi yang paling rajin ngaji. Fala ta'tamiruna bima ta'muruna an-nasa bihi. Jadi kenapa kamu tidak diperintahkan sebagaimana yang kamu perintahkan manusia? Wa antum ma'adzalika tatluna al-kitab,
padahal kamu membaca Alkitab. Wa ta'lamuna ma fihi ala man qassara fi awamirillah. Dan kamu tahu akibat orang yang melalaikan perintah Allah. Bagaimana kamu ini? Suruh orang berbuat baik, suruh orang berbuat baik. Tapi kamu sendiri tidak mau mengikuti kebaikan. Padahal kamu tahu, kamu baca kitab, apa hukuman orang yang melalaikan perintah Allah. Afala taqiluna ma antum sani'una bi anfusikum? Apakah kamu tidak berakal atas apa yang kamu kerjakan untuk dirimu? Fatantabihu min raqadatikum, bangun kamu dari tidurmu. Wa tatabassaru fi amayatikum, melek kamu dari kebutaanmu. Jadi jangan ngigau orang yang nyuruh berbuat baik tapi dia sendiri enggak mengamalkannya, maka celaka dengan kecelakaan yang besar. Nanti disebutkan apa hukumannya. Dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, semoga kita termasuk di dalamnya. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau mengucapkan apa yang kamu tidak kerjakan? Kabura maqtan indallah. Sungguh besar kemurkaan Allah. An taqulu ma la taf'alun. Engkau mengatakan apa yang kamu tidak amalkan. Yunkirullahu ta'ala ala ma ya'uddu wa'dan aw yaqulu qawlan la yafi bihi li'anna dzalika min sifatil munafiqin. Allah mengingkari kepada orang yang menjanjikan suatu janji, mengucapkan satu perkataan tetapi dia tidak memenuhinya. Karena itu adalah sifatnya orang munafik. Janji mau menikahi, nggak taunya pindah ke lain hati. Dosa apa enggak? Dosa. Kalau mau jangan janji. Jangan apa? Janji. Walihada akadallahu hadal inkari alaihim la'allahum yar'auna fayarji'un. Oleh karenanya Allah menekankan pengingkaran ini agar mereka sadar lalu kembali. Besar dosanya orang menjanjikan satu janji, mengatakan satu perkataan tapi dia tidak memenuhi. Semoga perbuatan kita sesuai dengan kebaikan yang kita ajarkan. Wa qala ta'ala ikhbaran an Syu'aib sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang Nabi Syu'aib sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syu'aib sallallahu alaihi wasallam. Umumnya alaihis salam. Allah berfirman, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an." Wa ma uridu, aku tidak menghendaki an ukhalifakum untuk menyelisihi kalian ila ma anhaakum an,
terhadap apa yang aku larang kalian darinya. Yukhbirullahu ta'ala an Shu'aibin alaihi salatu wassalam. Allah mengabarkan kepada kita tentang nabinya Shu'aib alaihi salatu wassalam. Nabi Shu'aib mertuanya Nabi apa? Mertuanya Nabi Musa. Mertuanya Nabi, menantunya juga Nabi. Annahu akhbara qaumahu annahu la yanhahum an syai'in thumma yukhalifuhum fayaf'aluhu khafyatan anhum aw yartakibuhu sirran. Bahwasanya beliau, yaitu Nabi Shu'aib, mengabarkan kepada kaumnya bahwa tidaklah beliau melarang mereka dari sesuatu lalu dia sendiri menyelisihinya dengan melakukannya diam-diam atau mengerjakannya secara sir, rahasia. Ya Allah, Nabi Shu'aib tidak begitu. Kalau dia melarang dosa, dia pun tidak mau mengerjakan dosa. Baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Contoh terbaik Nabi Shu'aib. Jangan dia menyuruh orang berbuat baik, tapi dia sendiri meninggalkannya. Melarang orang dari sesuatu yang haram, tapi diam-diam dia sendiri melakukannya. Jangan gibah tiap hari. Dia menggibah manusia. Astagfirullah. Ternasehati harusnya kita ini. Dan harus terus istighfar, mohon ampun kepada Allah. Falladhi yuridul islah yajibu ayyuwafiqa qawluhu fi'lahu. Orang yang menghendaki islah, reformasi, menghendaki perbaikan, wajib baginya agar perbuatannya sesuai dengan perkataannya. Wa illa, apabila tidak, kana kallati tanaqqadha ghazlaha min ba'di quwwatin angkatha. Kalau tidak, kondisinya seperti orang yang memintal benang setelah menjadi kain diurai kembali. Hancur dakwahnya dengan sebab perbuatannya. Hadisnya wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma, dari Abu Zaid namanya Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Zaid bin Harithah budak Nabi yang dimerdekakan.
Punya anak, dikasih nama Zaid. Kasih nama Usama. Zaid bin Harisah punya anak, dikasih nama Usama. Usama punya anak, dikasih nama Zaid. Sehingga panggilan untuk Usama Abu Zaid. Abu Zaid. Abu Zaid, yakni Usamah bin Harithah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Meridhai Usamah dan bapaknya. Siapa bapaknya Usamah? Zaid bin Harithah. Masyhur kisahnya. Qala, kata Usamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar. Didatangkan seseorang di hari kiamat lalu dilempar ke neraka. Fatandaliku aqtabu batnih, maka keluar isi perutnya. Dilempar di neraka, jatuh, pecah perutnya, ususnya keluar. Ini salah satu macam daripada macam siksaan neraka. Fayaduru biha kama yadurul himaru firraha. Lalu dia berputar-putar seperti keledai yang memutar alat penggilingan. Pecah ususnya, muter-muter. Fayajtami'u ilaihi ahlun nari fayaqulun. Maka penghuni neraka berkumpul. Jadi penghuni neraka bisa ketemu di sana, ngumpul. Ini ngelihat orang dibanting, perutnya pecah, muter-muter. Sesama penghuni neraka kumpul ngeliatin. Fayaqul ya fulanu malak, wahai fulan. Mungkin dipanggil, wahai ustaz. Itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kamu? Alam takut ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar? Bukankah dulu kamu di dunia menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang dari kemungkaran? Kan tiap hari antum nge-share nih, sedekah, sedekah, sedekah. Menyuruh berbuat baik. Jangan bakhil, jangan pelit, mencegah orang dari kemungkaran. Fayaqul, lalu dia menjawab, bala, tentu saja. Kuntu amuru bil ma'rufi wa la atih wa anha 'anil munkari wa atih. Aku dulu di dunia menyuruh kalian berbuat baik tapi aku tidak mengerjakannya. Aku melarang dari kemungkaran tapi aku sendiri mengerjakannya. Muttafaqun alaih. Nas'alullaha salamata wal afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan. Jangan sampai menjadi orang seperti itu. Bagaikan lilin yang bisa menerangi sekitarnya, tapi dia sendiri meleleh terbakar. Tetapi dia sendiri meleleh terbakar. Ngajar ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Tapi dia sendiri tidak mengamalkan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Fiqhul hadis.
Pemahaman yang diambil dari hadis ini, bayanu uqubati man yukhalifu qawlahu fi'lahu. Penjelasan mengenai hukuman orang yang perbuatannya tidak sesuai dengan perkataannya. Perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Li'isyanihi ma'al ilmi al-muqtada lil khasyati wal muba'adati anil mukhalafah. Dengan sebab dia berbuat dosa padahal tahu. Yang harusnya pengetahuannya itu menimbulkan rasa takut sehingga jauh dari menyelisihi. Harusnya udah sering ngaji, rajin ngaji, itu makin takut kepada Allah. Kenapa udah lama ngaji, kok makin berani? Salah gurunya atau enggak paham muridnya? Ini harus terus kita minta tolong kepada Allah agar dihindarkan dari perbuatan seperti ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa ayatnya? Sungguh bagi kalian pada diri Rasul ada suri tauladan yang baik. Harusnya hidupnya meneladani Nabi. Ini yang malah terbalik. Yang kedua, minal maghibati allati akhbara anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wasfun nari wa wasful mu'adzabina fiha. Di antara perkara-perkara gaib yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengenai sifat neraka dan sifat siksa di neraka. Dan itu berbeda-beda. Yang Nabi beritakan mengenai hukuman di neraka, di antaranya dibanting di neraka, pecah perutnya, berputar-putar. Di antaranya tidur di atas batu, kemudian dipukul kepalanya dengan batu hingga pecah. Lalu malaikat mengambil batu, balik lagi, kepalanya udah bulat, dipukul lagi hingga pecah. Terus berulang-ulang. Siapa ya Jibril orang itu? Ini umatmu yang dulu tidur di malam hari dan tidak sholat di siang hari. Jadi siang malam enggak sholat, maka dipukul kepalanya dengan batu hingga pecah. Diperlihatkan juga ada yang direndam di sungai darah. Dia berenang ke tepi. Di tepi sungai, orang udah menyiapkan batu. Dibuka mulutnya, disumbat dengan batu, dilempar ke tengah sungai lagi. Kemudian dia menepi lagi, dibuka mulutnya, disumbat batu, dilempar ke tengah sungai. Siapa orang ini ya Jibril? Itu orang yang makan harta haram, makan riba, makan harta anak yatim. Itu siksanya. Diperlihatkan ada yang duduk di belakangnya, orang mengambil kalalib, disobek ujung bibirnya sampai ke tengkuk, hidungnya disobek sampai ke tengkuk.
matanya disobek sampai ke tengkuk. Pindah sebelah kiri, disobek juga sampai ke tengkuk. Pindah ke sebelah kanan, sudah rapet lagi, disobek terus. Siapa ya Jibril? Maka dikatakan ini adalah umatmu yang pagi hari berdusta, lalu kedustaannya tersebar di seluruh ufuk. Bohongnya viral kemana-mana. Ada yang dimasukkan ke dalam sumur, laki dan perempuan, dinyalakan api dari bawah. Terangkat oleh api, menjerit-jerit dia. Kemudian dipadamkan apinya, jatuh dia ke dasar sumur. Dinyalakan lagi, terangkat lagi, terus menjerit-jerit. Siapa ya Jibril? Kata malaikat Jibril, itu adalah umatmu yang berzina dan sampai mati belum bertaubat. Maka jangan sampai berzina. Sekali berzina, orang akan mengulangi lagi. Oleh karenanya hukumannya tidak seperti pencuri. Pencuri mencuri, potong tangannya kalau sudah sampai nisab. Tapi pezina kalau sudah menikah, mati hukumannya. Dilempari dengan batu, rajam sampai mati. Tidak ada kesempatan untuk taubat kalau sudah sampai ke pengadilan. Islam. Semoga Allah melindungi kita. Dan semakin hari tidak semakin ringan godaannya, semakin berat. Kalau tidak ditolong oleh Allah, sudah banyak yang terjatuh dalam perzinaan. Ada yang digantung urat kakinya, kaki di atas, kepala di bawah, sobek bibirnya, menjerit-jerit mengeluarkan darah. Siapa ya Jibril? Itu adalah umatmu yang berbuka sebelum waktunya. Jadi orang yang membatalkan puasa wajib sebelum waktunya, digantung kakinya. Tanpa udzur dia membatalkannya. Ada yang digunting-gunting bibirnya, lidahnya dengan gunting dari api. Ini orang yang suka menggibah. Orang yang suka menggibah orang. Digunting-gunting. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Pelajaran yang ketiga, fi'lul ma'rufi wa tarkul munkari yamna'ani min duhulin nar. Mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran adalah benteng penghalang dari masuk neraka. Siapa yang ingin selamat dari neraka, kerjakan kebaikan, jauhi kemungkaran. Yang keempat, an-nasu yaumal qiyamati ya'rifu ba'duhum ba'dha. Manusia nanti di hari kiamat saling kenal. Satu dengan yang lain kenal. Oh, ini jamaah Torik nih. Itu. Kenal.
wa yusarihu ba'dahum ba'da kasfis satri wa zuhuril ghaib. Nas'alullaha ay yastura uyubina wa yaghfiru dzunubana. Dan nanti akan disingkap dan nampak. Kita mohon kepada Allah agar menutupi aib-aib kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Makanya banyak-banyak istighfar terus. Malu nanti di akhirat. Bab al-amru bi'ada'il amanah. Bab perintah untuk menunaikan amanah. Al-amanatu amrun jami'un lima kullifa bihil insan aw ista'manu alaihi fahiya tasmul huququllahi alaihi kal faraid wa tasmul huquqal ibadi kal wada'i'. Amanah adalah urusan yang mencakup apa saja yang dibebankan kepada seseorang, yang dipercayakan kepadanya, dan itu mencakup hak-hak Allah seperti kewajiban-kewajiban. Salat itu amanah, puasa itu amanah, zakat itu amanah. Semua yang diwajibkan itu amanah, yang harusnya kita tunaikan. Dan yang mencakup hak-hak hamba seperti barang titipan. Fayambaghi 'alal insan ay yaquma biha khairal qiyam. Maka hendaknya seseorang menunaikannya dengan sebaik-baik penunaian. Kerjakan amanah-amanah itu, tunaikan dengan sebaik-baiknya. Wa yu'addiha li ashabiha wa la yaktumha aw yunkiruha aw yatasarrafu fiha duna idnin syar'iyyin. Dan agar menunaikannya kepada pemiliknya, barang titipan kembalikan kepada pemiliknya. Antum pinjam, sampaikan kepada yang punya. Antum jadi bendahara, suruh gaji karyawan, gaji mereka, jangan dikurangi. Wala yaktumha, jangan kamu menyembunyikannya. Amanah, jangan disembunyikan. Au yungkiruha, atau mengingkarinya. Atau engkau menggunakannya tanpa izin syar'i. Pegang duit jadi bendahara. Duit siapa ini? Duit yayasan, duit masjid, duit. Kita lagi butuh, pakai dulu ah. Nggak boleh. Tidak boleh. Itu namanya tidak amanah. Ya nanti kalau dibutuhkan diganti. Nggak bisa seperti itu. Jadi harus jujur, harus amanah. Oh nih harta zakat nih, daripada habis begitu aja, kita puter dulu buat modal usaha. Dipinjamkan kepada pengusaha menengah ke bawah, pengusaha kecil. Nanti hasilnya bisa dikembangkan lagi. Itu harta zakat, haknya mustahik zakat. Nggak boleh dikelola, inisiatif sendiri. Lau kana khairan
Lasabaquna ilai. Ini kadang kita terlalu pinter apa keblinger. Uang zakat, nah, itu dibagi-bagi, nanti habis dibagi-bagi, nanti ada lagi karena zakat tiap tahun. Kalau zakat pertanian tiap panen, bagaimana takut habis? Kamunya aja yang takut nggak kebagian. Ikuti syariat. Ini hak orang, berikan semuanya. Nanti habis, nggak apa-apa habis. Lihat kita kadang mampir ke masjid, ditulis saldo masjid 435 juta. Buat apa duit disimpan-simpan? Masjidnya megah, bagus, tapi nggak ada kontribusinya buat warga sekitar. Amanah ya, harus ditunaikan. Yang ada cuman fotokopi saldo rekening ditempel di majalah dinding. Kuat kebanggaan. Tidak boleh. Manfaatkan. Itu. Bagaimana misalnya orang menyumbang untuk masjid ini untuk kesejahteraan jamaah. Gunakan semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak, yakni ahlinya. Ya, ntar lagi adzan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Surat An-Nisa ayat 58. Ya'murullahu subhanahu wa ta'ala an tu'addiyal amanati ila ashabiha. Allah memerintahkan agar menunaikan amanah kepada pemiliknya, wa huwa ya'ummu jami'il amanati al-wajibati 'alal insani min huquqillahi ta'ala 'ala ibadihi minas salati waz zakati was siyami wal haji wan nudhur wal kafarat wa ghaira dzalika mimma huwa mu'tamanun 'alaihi la yattali'u 'alaihi al-ibad. Dan amanah ini umum, meliputi semua amanat-amanat yang wajib bagi manusia dari hak-hak Allah Ta'ala seperti ibadah salat, zakat, saum, haji, nadar-nadar, kafarat-kafarat dan yang lainnya. Dari perkara-perkara yang diamanahkan kepadanya yang tidak ada orang lain mengetahuinya. Wa min huquqil ibad ba'dhum ala ba'din kal wada'i wa ghaira dzalika mimma ya'tamanuna bihi min ghairi ittila'i bainahu min ghairi ittila'i bayyinatin ala dzalik. Dan di antara hak-hak hamba sebagian mereka kepada sebagian yang lain seperti titipan dan yang lainnya yang diamanahkan.
Fa'amarallahu azza wa jalla bi'adaiha, maka Allah memerintahkan agar kita menunaikannya. Faman lam yaf'al dzalika fid dunya, barang siapa yang tidak menunaikan hal itu di dunia, ukhidha minhu dzalika yaumal qiyamati kama tsabata fil hadis sahih alladhi akhrajahu Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'adduna al-huquqa ila ahliha hatta yaqtassu li syatil jama' min asyatil qarna. Siapa yang tidak menunaikan amanah di dunia, maka dia akan dihukum nanti di hari kiamat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, benar-benar akan ditunaikan hak kepada ahlinya hingga kambing yang tidak bertanduk akan dikisos, akan mengkisos kambing yang bertanduk. Di dunia kambing ada yang punya tanduk, ada kambing yang enggak punya tanduk. Kambing yang bertanduk nyeruduk dengan tanduk, yang enggak punya tanduk dengan kepalanya. Yang curang yang mana? Yang punya tanduk. Curang lo, nanti dikisos di akhirat. Kambing saja dikisos. Kambing saja dikisos, apalagi manusia. Maka kalau orang zalim sama kita nggak bisa balas di dunia, tunggu nanti di akhirat. Ini hiburan bagi kita. Kalau kita dizalimi, nggak sanggup balas. Nanti akan ada perhitungannya di hari kiamat. Sekaligus ancaman buat kita yang suka berbuat zalim, berbuat curang. Zalim sama istri, dikisos apa enggak? Kisos. Hati-hati, jangan zalim walaupun kepada istri, walaupun kepada anak. Gayanya mau poligami kayak Khalid bin Walid. Khalid bin Walid punya 100 kekuatan dibanding laki-laki biasa ceritanya. Berani menghadapi orang kafir perang. Sementara kita, tikus masuk kamar mandi aja takut. Mau disamain sama Khalid bin Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz mengenai amar ma'ruf nahi mungkar dan mohon maaf bila cukup panjang. Kali ini dimaafkan. Kami memiliki saudara laki-laki yang telah berselingkuh. Selingan indah keluarga rapuh. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga kalinya. Ini yang kamu tahu, yang enggak tahu. Sebelumnya kami menasihati pelan-pelan, akan tetapi kali ini kami menasihati cukup keras. Yang akhirnya nomor kami diblokir oleh saudara kami. Kami mencoba menghubungi menggunakan nomor lain, akan tetapi tidak dijawab sama sekali. Kami juga mengingatkan ancaman bagi yang memutuskan silaturahim lebih dari 3 hari.
tetap tidak ada jawaban. Kami menyampaikan dengan bahasa yang lemah lembut. Gimana taunya lemah lembut? Karena bahasa tulisan itu tergantung yang baca. Tulisannya sedang apa? Kalau dibaca sedang apa? Itu lembut. Kalau dibacanya sedang apa? Itu. Anak beda bacanya. Maka komunikasi jangan pakai bahasa tulisan. Sering suami istri berantem, niat kita nanya lembut, tapi bacanya sambil kesel. Akhirnya salah paham. Mas saudara, apalagi saudara nggak ngerti, belum ngaji. Antum lagi ngapain gitu. Dia balas, antum siapa? Gitu. Dia nggak ngerti antum itu apa. Ketika kami menyampaikan ke orang tua malah menyalahkan istrinya karena kekurangannya dan meminta kami tidak usah ikut campur lagi serta tetap membela saudara kami. Iya, ada orang selingkuh, ada orang berbuat dosa. Dari mana kamu tahu dia selingkuh? Coba nih yang nanya ini. Dari mana kamu tahu dia selingkuh? Kalau yang dimaksud selingkuh adalah berzina. Dari mana taunya? Oh, saya ngelihat sendiri Ustaz. Kalau ngelihat kenapa kamu nonton? Kalau ngelihat ditendang misalnya. Coba dari mana kira-kira? Mungkin ada foto bareng di status, mungkin ada ini. Gak boleh kita menuduh orang berzina kecuali kita melihat dengan dua mata kita dan ada 4 orang saksinya. Ngelihat sendirian, lalu kita lapor ke pengadilan, diminta oleh pengadilan mana saksinya? 4 orang. Saksinya cuma 3, maka didera semuanya. Jadi tidak boleh gampang menuduh orang berzina. Harus mendatangkan apa? 4 orang saksi. Tapi ada kamera, ini ada CCTV, nggak diterima dalam pengadilan itu CCTV. Bisa nggak CCTV direkayasa? Bisa. Sehingga masalah nggak sepele itu. Urusan menuduh orang berzina. Orang tua nasihatin nggak usah ikut campur, bagus. Kalau orang berbuat dosa depan mata kita, itu kita ingkari. Kalau di belakang itu namanya jasus, memata-matai. Pengen cari tahu, kadang bangga juga saya bisa menasehati. Oh, ria tujuan. Jadi kalau kita tidak ngelihat, sudah diam saja. Kalau ngelihat, apabila kamu melihat kemungkaran, rubah dengan tanganmu. Tidak sanggup dengan lisanmu. Tidak sanggup dengan hatimu. Itu kalau ngelihat. Fa'idha ra'a minkum munkara. Adapun nyari-nyari kesalahan, kurang kerjaan. Ditanyakan kepada Syekh Mustafa Al-Adawi tentang ada orang yang punya pemikiran begini-begini, bagaimana hukumnya orang itu. Dimarahi.
Wahai anakku, wahai fulan, selamatkan dirimu. Selamatkan dirimu, belajar agama, selamatkan dirimu. Bukan kita belajar ingin menghukumi orang. Kalau ada orang mengerjakan begini, berarti hukumnya dia munafik, dia musyrik, dia kafir. Belajar agama itu untuk memperbaiki diri kita, menyelamatkan kita dari api neraka. Bukan mau jadi hakim menghukumi orang lain. Kita senangannya gitu. Koreksi orang, salahin orang. Kasihan banget dia itu. Saya sih kasihan, ngemeng kasihan. Kalau kasihan mah kasih duit, kasih nasihat, datang bertemu itu kasihan, bukan menggibah. Bukan apa-apa saya kasihan. Bukan. Bohong. Dengan kau menyebarkan aibnya, bukannya kamu kasihan. Mohon nasihat untuk kami, saudara kami dan orang tua kami atas kejadian ini. Sudah dinasihati oleh orang tuamu, diam, jangan ikut campur. Gitu. Ini nasihat yang baik. Kecuali orang itu datang sama kita, minta nasihat, kita nasihati. Kita ini kadang-kadang mau jadi pahlawan. Sini, kumpulin. Kumpulin nih. Kamu ya begini, kamu ya. Siapa kita? Kalau kita hakim, punya kekuasaan, iya nasihatin orang, kasih keputusan. Melanggar keputusan hakim, penjara. Itu ada, melanggar keputusan hakim. Sedangkan kita, bukan siapa-siapa. Orang datang minta nasihat, kita nasihati. Atau dia berbuat kemungkaran depan kita, ya kita tegur. Itu aja kadang-kadang Nabi nggak tegur. Dua orang saling bertengkar, marah, sampai tegang urat lehernya. Nabi suruh sahabat, aku punya kalimat kalau dia mau mengucapkannya, akan hilang apa yang dia rasakan. Itu kalimat apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan Nabi langsung yang negur, sahabat. Nah sekarang ini, siapa? Harusnya yang berhak menegur lebih utama orang tua. Bukan kitanya mau jadi pahlawan. Ini kalau ngelihat langsung. Kami mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Bila yang kami sampaikan ini membuka aib dan berlindung dari sikap merasa paling baik. Berlindung dari sikap merasa paling yang baik, maka dengan perbuatan. Bukan hanya dengan kata-kata. Seperti orang mengatakan, saya sih ikhlas. Itu. Saya sih ikhlas. Berarti dia belum ikhlas. Semoga yang kami tanyakan dapat bermanfaat bagi jamaah yang memiliki permasalahan yang sama. Ya, semoga bermanfaat buat kita semua. Jazakumullahu khairan. Jadi kalau antum melihat kemungkaran langsung ditegur. Saat itu juga. Bismillah, Afan Ustaz izin bertanya, bolehkah seorang suami menceritakan aib istrinya dan keuangan keluarga dengan istri tetangga ketika bertemu dan ngobrol? Ini enggak usah nanya sama Ustaz juga udah tahu. Semoga Allah memberikan kebaikan dan ditambah ekonomi keluarganya. Ya. Semoga diperbanyak hartanya dengan harta yang halal.
cerita-cerita sama orang nggak perlu, ya, nggak perlu. Kita banyak kekurangan, kita banyak problema. Yang terbaik mengeluh kepada Allah. Yang terbaik mengeluh kepada Allah. Bangun di malam hari. Berdoa dengan serius. Niscaya Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan. Jangan mengeluh sama tetangga. Kalau tetanggamu kaya tapi nggak mau membantu, antum kecewa. Kalau tetanggamu miskin, dia cuma mengatakan rasain lo gitu. Lu baru sekarang, gue udah dari kemarin susah. Jadi ngeluh sama orang itu serba salah. Maka nggak usah ngeluh sama orang, mengeluhlah kepada Allah. Allah pasti maha kaya, sanggup menolong kita. Dan Allah pun berjanji mau membantu kita. Ud'uni astajib lakum. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki urusan kita semua. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.